Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pemirsa di rumah, jumpa lagi dalam channel Reds Organic Official ya. Channel ini secara berkala terus menginformasikan perkembangan terbaru, info-info dalam dunia percacingan ya. Bapak Ibu pemirsa di rumah, memang dunia cacing ini sebetulnya kecil ya. Cuma dari dunia cacing yang kecil ini ternyata kita bisa mendapatkan banyak pencerahan ya dalam berbagai bidang ya. Bapak Ibu pemirsa di rumah, sering kita sampaikan bahwa cacing ini sebagai fondasi dalam kegiatan agrobisnis kita ya. Atau kita juga bisa menyampaikan bahwa cacing ini adalah semacam penyambung mata rantai yang terputus dari rangkaian kegiatan-kegiatan agrobisnis kita ya. Jadi Bapak Ibu pemirsa di rumah, konten kita pada pagi hari ini adalah salah satu contoh kegiatan terpadu ya, integrated farming, antara cacing, kemudian perikanan ya, dan pertanian ya. Jadi Bapak Ibu pemirsa di rumah, sebagaimana yang sering kita sampaikan pada konten-konten sebelumnya, bahwa cacing ini adalah sebuah fondasi kegiatan agrobisnis ya. Atau kita juga bisa menyampaikan bahwa cacing ini adalah sebagai penyambung mata rantai yang terputus dari kegiatan-kegiatan agrobisnis kita ya. Bapak Ibu kalau melakukan kegiatan agrobisnis tapi ada yang kegiatannya itu tidak saling menyambung ya, kegiatan agrobisnis kita kurang maksimal. Misalkan kita punya sapi, nanti keluar kotoran sapi itu ya, itu kalau kotoran sapi tidak diselesaikan itu menjadi terkendala gitu ya. Nah Bapak Ibu, tema kita pada pagi hari ini yaitu salah satu contoh sederhana atau rangkaian kegiatan terpadu dalam agrobisnis yang kita kembangkan, yaitu cacing, lele, dan tanaman yang ada di sekitar kebun RAJ di sini ya. Baik Bapak Ibu, supaya lebih jelas kita langsung ke lapangan ya. Ya. Bapak Ibu pemirsa di rumah, ini kolam cacing di RAJ ya. Ini kolam lele di RAJ. Jadi kolamnya sederhana, ini kolam alami Bapak Ibu pemirsa. Jadi lebih kurang ukurannya sekitar 3,5 kali 4 meter ya. Kemudian di kolam lele ini Bapak Ibu pemirsa, itu airnya dari rembesan air sungai yang ada di sebelah ya. Jadi ini tanah ini kita gali, kemudian air rembesan dari sungai masuk gitu ya. Nah air ini tidak pernah ganti Bapak Ibu pemirsa ya, karena menurut kami ini cukup sehat airnya. Bapak Ibu pemirsa, di kolam lele ini ini ada karena memang alasnya itu langsung tanah, sehingga karena karakter tanah itu kan bisa menetralkan pH gitu ya, sehingga pH dari kolam ini cenderung stabil. Kemudian Bapak Ibu pemirsa juga melihat di kolam ini kita kembangkan ini ya, enceng gondok. Jadi enceng gondok ini fungsi utama kalau di kolam itu adalah menyerap racun-racun yang terkontaminasi di kolam lele ini, baik dari kotoran yang dikeluarkan ataupun mungkin dari kontaminasi yang lain ya.
Jadi ada dua pengaman, alasnya tanah untuk menetralisirkan pH dan enceng gondok untuk menetralisirkan amonia ya gitu. Bapak Ibu pemirsa di rumah, untuk pakan yang kita lakukan di kolam lele kita ini ada 3 jenis pakan sebetulnya ya. Yang pertama pakan pabrikasi ya, kita juga menggunakan pelet biasa ya, pelet biasa, tapi penggunaannya sangat sedikit ya, lebih kurang sekitar 30% aja dari kebutuhan kebutuhan pakannya ya, cukup 30%. Kemudian pakan yang kedua yaitu pakan alami langsung yang kita kembangkan di kolam kita ini, di mana pakan alaminya itu karena begini, di alas kolam ini ya, yang tadi alasnya tanah. Nah, di sini kita berikan kotoran cacing ya, kita masukkan ke sak-sak begitu, kemudian vermikompos yang sudah di dalam sak kita tanam di dasar kolam. Nah, dari vermikompos inilah keluar larutan ya untuk nutrisi jasad renik yang ada di kolam ini. Jadi lele selain makan peret juga makan jasad renik yang ada di air kolam. Dan yang makanan yang ketiga, Bapak Ibu pemirsa, nah ini makanan utamanya, yaitu kita kasih cacing untuk lele kita. Jadi ini sebagai suplemen sekaligus makanan utama. Jadi intinya Bapak Ibu pemirsa, penggunaan pakan pabrikasi di sini terus kita tekan ya seminim mungkin supaya kos produksi budidaya lele kita menjadi lebih murah gitu, lebih efisien ya. Ini. Nah, itu Bapak Ibu terkait dengan pakan di kolam kita. Nah, kemudian masalah untuk keterkaitan dengan integrasi budidayanya begini, Bapak Ibu, untuk yang enceng gondok ini ya, ini kalau di kolam fungsinya kan sebagai menetralisir amonia, racun dan sebagainya. Nah, tapi karena perkembangan enceng gondok ini kan cukup cepat ya, sehingga kita sering melakukan panen gitu. Nah, panen dari enceng gondok ini kita ambil, kemudian kita cacah, kita berikan ke cacing gitu ya. Dan enceng gondok ini salah satu makanan favorit cacing Bapak Ibu sekalian. Ya, ini kita cacah, kita kasihkan ke cacing. Kemudian cacing kembali lagi ke lele gitu ya. Jadi enceng gondok ke cacing, cacing ke lele gitu, Bapak Ibu pemirsa. Kemudian selanjutnya karena di RAJ ini kan kita banyak kembangkan pertanian, ada markisa, ada jeruk, ada stroberi dan sebagainya. Maka untuk penyiraman dari tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita ini, kita menggunakan air kolam ini yang sudah mengandung kotoran lele. Itu salah satu pupuk yang berkualitas untuk tanaman-tanaman kita, termasuk larutan dari vermikompos yang kita tanam di dalam kolam itu juga salah satu suplemen yang penting untuk kita siramkan ke tanaman-tanaman yang ada di sekeliling kita ini. Nah, mungkin itu Bapak Ibu pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu keterpaduan antara cacing, lele, enceng gondok dan tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.